pemilihan rektor. Sebetulnya ini sampai 14 Agustus ya. 14 Agustus 2012. Kan itu. Ya kan? Terus di sini ada kalau undang-undang BHP ini ada MBA. MBA yang akan memilih rektor. Begitu bersama menteri tentunya ya. Nah, anggota MBA ini siapa? Anggota MBA itu adalah anggota SAU dan siapa lagi yang anggota MBA itu? Dan unsur masyarakat. Nah, anggota MBA ini sebetulnya ada unsur SAU. SAU-nya sudah berhenti, habis masa jabatannya, ya, masa jabatannya itu Juli 2011. Mahasiswa dan karyawan. Ya, jadi ya unsur masyarakat dan mahasiswa dan karyawan, unsur karyawan. Ya. Nah, ini 2011 masa jabatannya sudah habis. Digantilah SU ini menjadi SAU ini menjadi SU sesuai dengan PP 66 tahun 2010 bahwa unsur universitas itu pasal 58 itu ada unsur universitas itu ada rektor, ada SU, ada dewan pertimbangan dan ada dewan pengawas. Dewan pengawas. Jadi SAU nggak ada, MBA nggak ada. Ya, yang itu yang tadi saya katakan. Berarti apa? Ada lembaga yang kehilangan kekuasaan untuk memilih rektor UI. Ini menjadi persoalan. Orang nggak suka kan? Maunya kan siapa orangnya yang dimasukkan di dalam apa namanya rektor, menjadi rektor dan sebagainya. Jadi walaupun ini lembaga pendidikan yang harusnya kita mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ya di dunia pendidikan, membaca seperti ini juga harusnya penting. Nah, kita bisa lihat aja lah kumpulan peraturan UI di bawah BHMN. Ini kan ada PP 152. Waktu itu dikatakan, oh PP 66 belum berlaku. Bagaimana belum berlaku? Karena kalimat terakhir di dalam PP 66 itu, PP ini, peraturan pemerintah ini berlaku sejak diundangkan. Nah, kalau berlaku sejak diundangkan, sejak 2010 sudah berlaku. Bahkan kita lihat SMA, karena ini PP itu tidak hanya untuk UI. Karena PP itu kan di atas menteri ya, karena pemerintah dia status struktur hukum politik hukumnya di atas Permen gitu ya, Permendiknas misalnya, di atas SK menteri, di atas SK rektor. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa mestinya rektor diberhentikan dulu oleh enggak, di dalam transisi PP 66 rektor itu ada, karena di dalam struktur universitas kalau nggak ada rektor ya susah kita. Nah, oleh karena itu ini argumen kita di dalam konteks bicara tentang senat universitas. Namun tentu saja teman-teman yang yang membela PP 152, menurut saya kita juga bisa lihat apa sih sebetulnya setelah 10 tahun kita berada dalam BHMN. Nah, mestinya universitas yang menggunakan nama Negara Republik Indonesia itu harus tunduk dan taat patuh kepada aturan perundang-undangan, dan jangan kemudian nanti Universitas Indonesia justru mau di privatization and privatisasi sebetulnya kalau kita mau lihat. Kenapa? Saya menarik ini. Ini kalau kita lompat agak yang terakhir, saya membaca pernyataan publik atau press release dari 7 ex-BHMN. Itu poin pertama dikatakan bahwa desentralisasi dan otonomi universitas itu sebuah hal yang kodrati. Saya pikir ini masa sih semua rektor yang keren-keren, yang hebat-hebat bicara tentang kodrati? Apa sih kodrat itu? Itu bukan kodrat. Apa itu? Itu konsep-konsep yang dibangun, yang disebut oleh Chicago Boys gitu ya. Thatcherite, Reaganite, tentang kebijakan-kebijakan privatization and decentralization. Itu sebenarnya konsep yang dibangun political economy di Chicago di Amerika sana.
Bukan kodrat. Kodrat itu seperti perempuan, melahirkan, menyusui, hamil, dan menstruasi. Itu kodrat. Sisanya itu konstruksi sosial di dalam konteks ini. Nah, persoalan dengan UI kan kita menghabiskan uang rakyat, uang negara, dan kita menjadi universitas milik negara. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kenapa mesti harus berpikir, oh iya nanti kalau ini kita tidak mau. Ada lagi pada saat saya bicarakan itu, tidak mau menjadi satker Diknas. Loh, kalau tidak satker Diknas, satker kemana? Kalau di dalam struktur kenegaraan kita mengambil uang rakyat, portfolio pendidikan ada di Departemen Pendidikan, ada juga sih di Departemen Agama, tapi di sana sudah ada UIM. Masa UI masuk ke Departemen Agama? Atau BUMN, tapi kan sudah jelas melanggar konstitusi kalau BUMN. Ada lagi mungkin satu lagi, masa UI masuk ke Kementerian Daerah Tertinggal kalau baca undang-undang saja tidak mampu, mungkin ya begitu posisi kita saat ini. Itu yang memprihatinkan bagi saya.